Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nanda Alicia Putri dengan nomor pokok mahasiswa 212121012 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil nilai dari buku Bahasa Indonesia Kurtilas pada jenjang SMK kelas 12. Nah, video ini dibuat karena untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu yaitu Bunda Sri. Selanjutnya saya akan bahas mengenai kelayakan bahasa pada buku paket bahasa Indonesia jenjang SMK pada Kurtilas kelas 12. Nah, pada subkomponen kelayakan bahasa ini, yang pertama, kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. Untuk butirnya, yang pertama, kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Nah, sebelum melanjut pada skor atau alasan penilaian, di sini saya mengambil bab 4, materinya yaitu tentang menikmati novel. Dalam menikmati novel, ada menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan, menganalisis isi dan kebahasaan novel, menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang, dan yang terakhir merancang novel. Nah, dalam bab 4 ini saya bandingkan dengan kelayakan bahasanya. Yang pertama, yang tadi kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir. Di sini saya memberikan skor 4 karena dalam materi menikmati novel ini penggunaan bahasanya sangat relevan dengan tingkat perkembangan peserta didik dengan pada jenjang SMK kelas 12. Bahasa yang digunakan dalam buku paket bahasa Indonesia tersebut relatif bersifat komunikatif, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah, bahasa yang digunakan pada bab 4 ini sederhana, menarik, lugas, dan tepat penggunaannya. Dan juga terdapat beberapa contoh dari novel yang ada di dalam buku tersebut. Saya melihat ada 3 contoh novel, dan di sana menceritakan apa isi dari novel tersendiri gitu. Nah, serta tetap mengedepankan konsistensi dalam pokok kebahasaannya sehingga menciptakan keruntutan bahasa antar bagian-bagiannya. Bahasa yang digunakan memiliki kesan ringan dengan susunan kata relatif pendek di setiap kalimat, memudahkan siswa memahami makna kalimat setiap paragraf kata-kata yang digunakan. Nah, adapun penggunaan kata-kata dalam cerita novel tersebut dalam buku tersebut relatif dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik dalam jenjang SMK. Selanjutnya, kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional. Nah, hasil dari analisis buku ajar bahasa Indonesia jenjang SMK kelas 12 bahasa yang digunakan dalam bab tersebut sesuai berdasarkan perkembangan peserta didik dalam dimensi sosial emosional. Bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan intelektual peserta didik, sesuai dengan perkembangan kematangan
didik, perkembangan intelektual peserta didik, serta sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, hal ini tampak dari bahasa yang menarik dan mendorong peserta didik untuk mempelajari buku tersebut dan dapat menilai isi dari novel yang dijelaskan pada bab 4. Nah, kesesuaian ini ditunjukkan dengan adanya penyajian bahasa yang dekat dengan siswa dan mampu menggambarkan lingkungan dalam novel dibandingkan dengan lingkungan peserta didik dan menumbuhkan rasa ketersesuaian dalam kehidupan masing-masing untuk mempelajari materi pada buku bahasa Indonesia jenjang SMK kelas 12. Rangkuman kualitatifnya dari hasil analisis kelayakan bahasa buku teks pelajaran bahasa Indonesia pada jenjang SMK kelas 12 sudah sesuai dan relevan dengan tingkat perkembangan peserta didik karena penggunaan bahasa dalam penyajian sudah sesuai dan memperhitungkan tingkat perkembangan berpikir peserta didik dalam jenjang SMK kelas 12. Nah, selain itu bahasanya juga sesuai dengan tingkat perkembangan sosial emosionalnya. Penggunaan bahasa dalam sebuah buku tersebut yang menjelaskan sebuah konsep hingga penerapan contoh sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik. Selanjutnya yaitu komunikatif. Yang pertama, keterpahaman pesan. Nah, skor yang saya nilai yaitu 4 karena menurut saya bahasa yang digunakan dalam buku ajar pada jenjang SMK bab 4 ini telah disusun dengan baik dengan mengutamakan keterbacaan pesan dan ketepatan bahasa yang ada pada contoh novel atau kejelasan novel. Hal ini yang didukung dengan kesesuaian bahasa dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik dan sosial emosionalnya sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami makna dari buku yang disajikannya. Yang kedua, ketepatan tata bahasa dan ejaan. Di sini saya memberikan skor 3 karena kesesuaian ini didukung dengan penyajian bahasa yang sederhana, mampu mengungkapkan makna kata yang disajikan dengan ketepatan ejaan. Namun di dalam penyajian materi tersebut terdapat beberapa ejaan yang mempengaruhi ketidakpahaman peserta didik dalam membacanya. Yang ketiga, kebakuan istilah dan simbol. Di sini saya menilai skor 4 karena penggunaan istilah dan simbol sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan kata-kata dalam penjelasan terhadap novel dan cerita-cerita yang terkandung dalam novel yang ada pada buku bahasa Indonesia bab 4 ini. Nah, dapat diketahui pada penyusunan butir kebakuan istilah dan simbol telah disusun dengan baik. Selanjutnya, keruntutan dan kesatuan. Poin 4, keruntutan makna dalam bab, subbab, dan paragraf. Skornya 4 karena hasil analisis pada buku ajar jenjang SMK kelas 12 ini telah menunjukkan kesatuan bahasan, kesatuan subbahasan dalam subbab, dan kesatuan pokok pikiran paragraf pada penyajian materi. Nah, keutuhan tergabung dalam satu tema utama yang kemudian dibahas dan diperjelaskan subbab dan mempelajarinya.
Yang kelima, ketertautan antar bab, subbab, paragraf, dan kalimat. Pada keruntutan antar bab, subbab, keruntutan antara bab, subbab, kalimat, dan paragraf ini dapat dilihat dari keruntutan dan keterpaduan alur berpikir pemakaian bahasa yang diarahkan pada keruntutan dan keterpaduan antara subtema. Yang terakhir yaitu gagasan. Skornya 4 karena bahasa yang digunakan pada buku ini sangat sesuai dengan gagasan materi yang seharusnya. Jadi pada materi bab 4 ini dapat dipahami oleh peserta didik pada jenjang SMK karena sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, ataupun kekurangan, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.